Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Angelina Sondak, buka hati untuk miliki pendamping hidup. Selepas suaminya Adjie Said meninggal dunia, Angelina Sondak tidak pernah secara resmi mengenalkan kekasih baru. Bukan waktu yang singkat, Angelina Sondak sudah menyandang status janda selama 11 tahun. Baru belakangan ini Angelina Sondak terbesit untuk kembali memiliki tambatan hati. Namun Angelina Sondak ogah jika kehadiran pria itu justru membebani dirinya. Angelina Sondak memiliki kriteria yang super ketat untuk calon imamnya nanti. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan anak sematawayangnya dengan Adjie Said, yakni Keanu Said dan orang tuanya. Selain itu, Angelina Sondak juga menginginkan pasangan yang taat ibadahnya. Berikut wawancara dengan Angelina Sondak. Lagi ya, gitu kan, karena ini dua ini udah negging loh. Keanunya negging, kan. Ayahku juga kemana-mana maunya ikut aku. Nah, jadi kayaknya kalau ditambah satu lagi yang negging, mendingan aku fokus dulu sama Keanu sama sama Opa ya. Berarti memang masih pengen tetap single parent ya, sampai benar-benar menemukan sosok. Ini kebetulan lagi azan nih, berdoanya ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik buat aku dan juga untuk Keanu dan Oma, gitu aja. Karena sekarang aku nggak mau terlalu maksain jodoh, jadi aku jalan hidupnya mengalir aja. Kalau misalkan memang nanti datang diperjodohkan dengan yang baik, aku mau terima. Yang pasti aku maunya dia imam yang baik. Jadi rindu lah ya, maksudnya diimamin. Jadi aku nggak salah sendiri, gitu. Paling nggak salat subuh tuh ada yang. Berita selanjutnya datang dari keluarga Haji Faisal. Hak asuh Gala jatuh pada Faisal, kini Dodi Sudrajat harus izin kunjungi Gala. Haji Faisal memenangkan hak asuh serta perwalian atas Gala Sky melalui putusan I-Court Pengadilan Jakarta Barat pada Rabu 13 April 2022. Meski hak asuh dan perwalian dipegang oleh pihak Haji Faisal, Dodi Sudrajat selaku kakek Gala Dodi Sudrajat selaku kakek Gala Sky dari Vanessa Angel masih diperbolehkan untuk melihat dan menjenguk sang cucu. Akan tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi Dodi sebelum menjenguk Gala yang kini resmi dirawat oleh Haji Faisal. Ternyata Dodi Sudrajat tak boleh seenaknya menjenguk dan merawat Gala tanpa persetujuan Haji Faisal. Dengan ini pria yang baru saja digugat cerai istrinya itu harus meminta izin Haji Faisal tiap kali ingin bertemu dengan sang cucu. Hal ini dirasa adil dan merupakan langkah yang terbaik demi melindungi Gala dari hal-hal yang membahayakannya, mengingat usianya yang masih sangat belia. Haji Faisal pun mengaku telah membicarakan soal hal ini kepada Dodi Sudrajat sejak sebelum putusan pengadilan berpihak padanya. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Menetapkan anak bernama Gala Sky Adriansah bin Febri Adriansah lahir di Jakarta tanggal 4 di poin 4. Pak Haji itu sebagai wali anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan. Di situ jelas bila mana ada orang yang masih menyampaikan atau menyebut Gala seperti apa yang kemarin-kemarin disampaikan orang-orang di luar di media massa bahwa anak Gala adalah bukan anak kandung, kami akan memproses hukum karena di sini sudah jelas bahwa Gala perwaliannya sudah resmi kepada Pak Haji Faisal. Ziarah ke almarhum Uda Febi dan ke Vanes. Berita selanjutnya datang dari Fitri Tropika resmi miliki anak kedua dengan paras yang cantik. Fitri Tropika dan suaminya yakni Irfan Hanafi resmi dikaruniai anak kedua pada 11 April 2022 lalu. Sama seperti anak pertamanya, anak kedua Fitri dan Irfan berjenis kelamin perempuan. Bayi ini diketahui lahir melalui operasi sesar dengan berat 3,6 kg dan panjang 50 cm.
Lantas Fitrop, sapaan akrab Fitri Tropika dan suami, memberikan nama yang sangat cantik, yaitu Kamya Aisyah Hanara. Bersamaan dengan pengumuman kelahiran putrinya, Fitrop pun mengungkapkan arti nama tersebut. Melalui Instagram @fitrop, artis berusia 34 tahun itu menyebutkan bahwa nama putrinya adalah doa yang menjadi harapan untuk putrinya. Adapun arti nama Kamya adalah cantik dan beruntung, dan Aisyah berarti makmur. Sedangkan Hanara merupakan gabungan dari nama belakang Fitrop dan Irfan, yaitu Rahmawati dan Hanafi. Hanara juga bisa diartikan sebagai honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan. Nama belakang Hanara ini juga disematkan dalam nama putri pertamanya, yakni Sada Aminah Hanara. Nama ini sekaligus menjadi doa Fitrop dan suaminya agar putrinya bisa menjadi kebanggaan orang tua yang cantik, makmur, dan beruntung. Potret putrinya ini lantas menjadi sorotan karena memiliki paras yang cantik dan mungil bagai boneka. Berikut wawancara dengan Fitri Tropika. Untuk detailnya sendiri Kak, lahirnya jam berapa, tanggal berapa mungkin? Oh iya. Beratnya. Jodoh. Oh iya. Jadi kita memang memikirkan banget dari tanggal. Tanggalnya itu kami pilih 11 April 2022 karena memang filosofisnya dalam banget. Karena Sada itu kan lahirnya tanggal 11, jadi adiknya kita pilih tanggal 11 juga biar gampang ngapalinnya. Filosofis banget sih, memang itu mendalam ya. Karena 11 1 tambah 1 2 ya. Iya, Jadi 22 kan 2022. Iya, enggak sih, enggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya intinya ya udah dari usia kehamilan tanggalnya kira-kira yang mana yang paling sesuai, tanggal 11. Supaya kalau kita ingat Laksada lahirnya tanggal 11, ya udah adanya sama juga tanggal 11 biar enggak susah ngapalinnya. Cuman bulannya aja yang beda. Berita selanjutnya datang dari DJ Una jadi korban penipuan investasi bodong DNA Pro. Putri Una atau yang akrab disapa sebagai DJ Una mengaku menjadi korban penipuan investasi bodong DNA Pro. Diwakilkan oleh kuasa hukumnya Yafet Risi, DJ Una mengaku dibujuk rayu oleh DNA Pro dan Hoki Irjana untuk menginvestasikan uangnya. Tak hanya DJ Una saja, keluarga serta teman-temannya pun ikut menginvestasikan uang di DNA Pro. Total investasi yang diberikan DJ Una, keluarga dan teman-teman yakni mencapai 1,3 miliar rupiah selama Juli hingga Desember 2021. Menurutnya dari 1,3 miliar rupiah itu yang bisa diambil hanya 623 juta rupiah dan sisanya tak dikembalikan hingga saat ini. Sebagai bukti, Yafet membawa sejumlah berkas yang bisa membuktikan transaksi tersebut. Selain itu, ia juga diiming-imingi mobil dan keuntungan yang sangat bombastis. Tetapi hingga hari ini, ibu satu anak ini belum juga menerima mobil atau keuntungan dari DNA Pro. Karena merasa sangat dirugikan, DJ Una pun melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri. Berikut wawancara dengan kuasa hukum DJ Una. Korban DJ Una dan keluarga dan teman-temannya, dan kita akan secara resmi melaporkan ke Mabes Polri hari ini. Kalau boleh tahu berkas yang dibawa untuk hari ini apa aja Bang? Kita sudah menyiapkan sejumlah bukti dana yang disetorkan ke DNA Pro, ya, di mana akunnya itu atas nama DJ Una. Jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya menempatkan dana di rekening tersebut. Laporan diterima Bang? Laporannya sudah diterima Bang? Kita akan masuk, kita baru memberikan laporan. Bang, nominal uangnya berapa sih? Nominal uang, ya. Sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwa total investasi yang diberikan oleh DJ Una dan keluarga dan teman-temannya adalah 1,3 miliar. Lalu kemudian Berita selanjutnya datang dari Mayang terancam 4 tahun penjara akibat kasus skincare. Mayang, adik mendiang Vanessa Angel, tampaknya belum bisa bernafas lega atas kasus dengan Tanskin. Komentarnya yang dinilai memberikan ulasan buruk pada Tanskin berbuntut panjang.
Anak kedua Dodi Sudrajat ini pun kini terancam penjara 4 tahun. Padahal Mayang saat ini tengah meniti karirnya di dunia hiburan. Laporan terhadap Mayang ini sekaligus buntut tidak digubrisnya permintaan maaf yang diharapkan Tanskin. Perseteruan Mayang Lucia dengan produk skincare Tanskin pun kini memasuki babak baru. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Mayang dan kuasa hukumnya Farhad Abbas justru melayangkan somasi kepada pihak Tanskin. Marketing Direktur Tanskin, Gil Gladys, pada awalnya memilih untuk mengabaikan somasi tersebut. Namun karena pelaporan Mayang melebar dan merugikan penjualan Tanskin, Gil Gladys berencana akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Setelah mengumpulkan beberapa bukti, kini Gil Gladys melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Mayang ke pihak kepolisian atas kasus pencemaran nama baik. Kini Mayang Lucia telah resmi dilaporkan oleh pemilik sebuah brand skincare Gil Gladys pada Selasa 12 April 2022. Berikut wawancara dengan pihak Tanskin. Kemarin kita udah mencoba kasih kesempatan kan untuk setidaknya ada permintaan maaf lah. Tapi nggak digubris dan nggak ada dari pihak sana, nggak ada sama sekali usaha untuk membuka lah omongan ke pihak Tanskin atau aku sendiri. Jadi malah somasi datang 2 kali kan. Jadi mau nggak mau ini memang sekarang sudah saatnya kita mengambil langkah hukum. Sebenarnya apa sih tujuannya? Apakah ingin memberikan efek jerah atau seperti apa itu? Ya tujuannya lebih ingin memberi efek jerah sih. Tapi belum masuk terbuka pintu maaf ya Bang? Sejauh ini sih belum ya, karena ini juga kita kan sudah dalam ranah kepolisian. Berarti ya kita harus mengikuti proses dan prosedur dari kepolisian. Kecuali sebelum kita membuat laporan dari pihak dari terlapor pun sudah ingin bermediasi, sudah minta maaf, karena ini sudah prosesnya sudah lanjut ke ranah hukum, karena dari kepolisian sudah membuat LP, ya berarti kita harus mengikuti pemeriksaannya gitu, rangkaiannya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang.